Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Bismillahirrahmanirrahim. Masmi'an wa la bisama wa huwa sami'un 'alim. Raditu billahi rabban wa bil islami billah wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Alhamdulillah, anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di sore hari ini menjelang malam kita bisa melaksanakan rangkaian ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nikmat terbesar, anak-anakku. Siapa yang tadi sholatnya menikmati bahwa kita bertemu dengan Allah, berarti kamu bahagia. Ini jarang orang tuh bahagia di ibadah ya. Bapak besok susah gitu deh. Ingin bahagia pada saat sholat. Kita mau kadang sholatnya terbebani ya, ingin cepat. Kalau ada orang mah digaya-gayakan. Kayak bapak tadi jadi imam, saya baca surat As-Saffat. Saya semuanya hafal As-Saffat itu. Tapi supaya tidak panjang cuma 2 ayat. Ya, anak-anakku, sekali lagi rangkaian ibadah itu harus bahagia. Kalian itu masih muda nih. Kalau masih muda, raihlah bahagia pada saat ketika kalian berbuat baik. Sholat maghrib, bahagia. Bantu orang tua, bahagia. Harusnya begitu ya. Memang bapak mah kan generasinya generasi tua ya anak-anakku. Tapi diajarkan kepada kalian bahwa ternyata ketika kita ibadah itu menikmati, berarti kita bahagia. Makanya Allah hadirkan bahagia di saat hadir ini. Kegiatan di maghrib sampai isya, bapak selama di SMK 2 ini memprogramkan kepada kesiswaan harus dari maghrib sampai isya itu komitmen ibadah, baik panitia ataupun peserta. Ini panitianya malah taufik, harusnya hadir panitia. Karena ibadah ini anak-anakku mengawali kegiatan, setiap ada kegiatan itu memberikan warna, setidaknya mental kita itu kuat. Ya, ini harus dipertahankan. Baik, itu yang pertama, bersyukur kepada Allah SWT. Semoga kita bahagia anak-anakku. Ayo hadirkan nanti di sholat isya, coba takbirnya dimaknai kepada Allah SWT supaya kita bahagia. Minimal bahagia di situ aja. Kan udah sholatnya, balik lagi masalahnya. Udah sholatnya balik lagi masalahnya, jadi gak bahagia lagi. Tapi pada saat bahagia itu lakukan pada saat ketika kita melakukan ibadah. Itu yang pertama. Yang kedua, anak-anakku, pada kesempatan hari ini salawat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat, dan semoga kepada kita semua anak-anakku. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah manhajatul bil hayat, pedoman, sehingga harus menjadi qudwatul fil hayat. Bahasa Arab itu qudwatul fil hayat, contoh. Jadi segala sumber dalam hidup itu acuannya baginda kita Rasul. Mau pas
paskibra, mau pramuka, mau ekskul karawitan ataupun yang lainnya, ketika dia sebagai hamba Allah, sebagai muslim mengatakan syahadatainnya kepada Allah dan Rasulnya, ya harus jadi qudwatul fil hayatnya adalah baginda kita Rasul. Para sahabat ya, yang menemani pada saat itu jadi qudwah, contoh sahabat dia, para mujahidah, sahabatnya perempuan yang baginda Rasul, para istrinya para sahabat itu sebagai qudwah. Makanya di rumah Bapak ada buku sahabatiyah yang selalu harus dibaca oleh istri Bapak. Karena di situ sejarah para mujahidah, seorang sahabatnya Rasulullah perempuan. Siapa yang pertama masuk surga seorang perempuan diceritakan dalam hadis Rasulullah mengatakan, siapa perempuan itu? Perempuan itu yang pertama menginjakkan surganya itu adalah istrinya Bilal. Bukan Siti Khadijah, bukan Siti Fatimah anaknya baginda Rasulullah, tapi yang pertama masuk melangkahkan kaki ke surga itu adalah istrinya Bilal. Kaget kan Siti Fatimah kan ceritanya, masa sih ayah? Benar ya, pertama masuk itu istrinya Bilal. Akhirnya dalam cerita asal ya, itu Siti Fatimah ingin tahu apa sih kelebihannya istrinya Bilal. Dalam hadis itu diceritakan, pertama dia mau berkunjung kepada rumahnya. Pada saat mau berkunjung ke rumahnya, dia minta izin dulu ya, ketika dalam adab kita mau berkunjung itu harus ngasih tahu dulu. Kalau sekarang ada WA ya, insya Allah besok mau silaturahim ke rumah, punya waktu enggak? Nah gitu harus dong, kalau nggak ada adab ya. Kecuali kalau nggak ada adab mah, kita mah pelakor ya, kayak pelakor nggak ada adab, kita kudu disidang. Pas pertama itu istrinya Bilal itu ke Siti Fatimah. Fatimah Az-Zahra sebetulnya. Siti itu nama yang kita aja. Kalau dulu itu nama asli nama nggak ada Sitinya. Fatimah, Aisyah, tapi pakai Siti karena penghormatan di kita aja di Indonesia. Pas datang Fatimah ini, Az-Zahra ini ya, bawa nama anaknya Husain. Sehingga kata istrinya Bilal itu, Fatimah kemarin katanya mau berkunjung tidak disampaikan dengan Husain. Gitu. Kan saya mengizinkannya cuma Fatimah aja. Kenapa Husain itu adalah seorang laki-laki? Tidak boleh masuk kepada sepupu walaupun kecil. Nah, akhirnya Fatimah nggak jadi hari itu, besoknya jadi lagi. Ternyata besoknya bawa Hasan Husain. Jadi artinya bahwa istrinya Bilal itu memang betul bagaimana dia bisa menjaga rumah tangga. Pada saat itu diceritakan Hasan Husain sudah diizinkan masuklah ke ruangan. Pas melihat masuk ke ruangan rumahnya itu, di situ sudah siap melayani ketika Bilal itu hadir di rumahnya. Dan ada satu apa pecut itu bahasa Indonesia? Pecut apa? Itu pecut ya, Pak Alifi. Pecut ya. Ada satu pecut di situ. Lalu ditanya, itu untuk apa? Lalu istrinya Bilal mengatakan kepada Fatimah, itu pecut akan saya sampaikan ke Bilal, ke suaminya ketika dia tidak bisa melayani dengan baik. Maka suruh mecut saya. Artinya apa anakku? Memang kualitas perempuan zaman sahabatiyah itu kualitas yang bagus, menjadi perempuan yang luar biasa. Makanya Rasulullah mengatakan bahwa yang pertama, seorang perempuan yang pertama masuk surga adalah istrinya Bilal. Maka Siti Fatimah di situ, oh pantas saya itu ngomongnya.
Ayah itu istrinya Bilal yang masuk memang pantas ya. Kesolihan. Baik anak-anak yang berbahagia. Jadi Rasulullah, para sahabat itu adalah qudwatun fil hayat, contoh. Qurannya sudah jelas kita hafal ya. Surat Al-Ahzab, surat ke-33 ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh nyata. Di dalam diri pribadi Rasulullah ada contoh teladan yang hebat. Makanya seorang hamba Allah, manusia yang dipuji di Al-Quran itu, namanya itu adalah baginda Rasul. Para nabi sudah jelas disebutkan di dalam Al-Quran. Perempuan yang disebutkan di dalam Al-Quran itu Siti Maryam. Anaknya siapa? Siti Maryam itu Nabi Zakaria. Nabi Isa anaknya melahirkan Nabi Isa. Ayahnya itu Nabi Zakaria. Perempuan yang hebat ya, Siti Maryam. Maka dititipkan di rahimnya seorang nabi yang ke-24, itu adalah Nabi Isa alaihissalam, yang menjadikan perbedaan agama di kalangan agama di kita di Samawa itu. Ada Alkitab ya, Nasrani. Baik anak-anakku, segala sumber dalam hidup itu acuannya adalah baginda kita Rasulullah SAW. Jadi nenaon teh kudu ka Rasul anak-anakku. Bapak masih jauh ya mencontoh baginda Rasul, tapi berusaha bagaimana hidup ini persis Rasulullah. Walaupun tidak akan bisa semuanya, tapi setidaknya kita mengacu dalam hidup itu kepada baginda kita Rasulullah SAW. Ya, ayo kita bacakan sholawat kepada baginda Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mau pakai Sayyidina atau tidak, dua hal yang berbeda, jangan diperdebatkan. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik anak-anakku, hari ini materi yang akan disampaikan oleh Bapak terkait kepada anak-anakku yang sebagai generasi pilihan. Yang pertama, ayatnya itu yang harus sebagai organisasi. Yang pertama itu tadi saya bacakan dalam surat As-Saffat pada saat rakaat pertama. Dalam surat As-Saffat itu Allah menyampaikan begini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Kalimat ini. Jadi gini, pertama, organisasi, satu kelompok kumpulan orang akan menjadi sukses di mata Allah, dan Allah akan mencintai kelompok orang yang berjamaah. Orang berjamaah itu pas Ibra, PMR, Pramuka, ada NU, ada Persis, ada Muhammadiyah, berjamaah. Ketika Allah itu mengatakan sesungguhnya Allah mencintai orang ketika berjuang kebaikan itu, jadi harus menyatu barisan, harus kuat barisan. Kebaikan akan kalah oleh kemaksiatan yang terorganisir. Kayak organisasi tapi bawa kejelekan, tapi solid, bisa mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Benar? Ulah salah ada limani circle ngomongnya circle. Nanti ada kelompok-kelompok kecil kamu di balad-balad di sekelas. Circle Pak, dari circle ini. Kelompok-kelompok gitu ya. 5 anak aja. Nu opat belum sholat pada waktu ini lagi nongkrong gitu. Opat belum sholat, meja yang sholat. So kira-kira naik mana? Mau sholat, karena opatan nanti
harus betul-betul semuanya komitmen di jalan Allah. Di jalan Allah itu bukan perang saja, semuanya menjadi teman-teman yang baik. Kalau dalam bahasa surat An-Nisa, anak-anakku, as-solihina ulaika wa hasuna rafiqa. Sesungguhnya teman baik itu solihin. Orang solih. Kata Allah itu yang terbaik teman itu orang-orang solih. Persis seperti perumpamaan ketika kita berkelompok dengan atau berteman dengan pedagang minyak wangi, gitu ya, misalnya. Kan sengitnya beda aja kita berteman dengan tukang patri. Yang bersih kan, wow, bau ya dengan percikan api. Paham ya? Tapi Allah menyampaikan, jadi Allah tuh menyukai kalau berjuang di jalan Allah itu dalam kebaikan itu harus berkelompok yang kokoh. Ka'annahum bunyanun marsus, seperti bangunan yang kokoh. Ini kalau masjid kita ini kokoh. Karena ya bangunan itu kokohnya, reyon ya rumah aja. Ini yang kokoh. Artinya bahwa organisasi itu memang harus komitmen dalam satu visi dan misi, bahwa kita kalau di Paskibra itu ya semuanya komitmen gitu, memegang itu. Makanya tadi Bapak mengeluarkan air mata sebetulnya pada saat pengukuhan tadi. Bangga sebetulnya melihat kalian rapi, sigap. Lalu pas dibacakan oleh Pak Rifi selaku pembina, ikrar itu Bapak ya Allah, semoga aja Allah memberikan hidayah. Kan tadi terakhirnya begitu ya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan hidayah dan taufik dan inayahnya. Kalimatnya begitu. Artinya menguatkan anak-anakku kepada kita semua. Jadi itu yang pertama. Ayo, bismillah anak-anakku. Kamu harus komitmen. Kalau Paskibra itu hadir setiap hari di pagi hari, pukul 7 sebelum pukul 7 sudah datang, komitmen. Naikin tuh bendera setiap pagi, dijadwalkan. Komitmen. Kenapa? Karena menaikkan bendera itu harus di pagi hari, turunkan sore. Kamu kan kebanggaan tadi. Siapa yang tadi yang mencium bendera kita? Ini mau dihujan, Bapak paling mau pulang malam itu hari ini. Lalu, baik turunkan. Kan menurunkan bendera kan tidak serta merta, anak-anak. Kita harus menghargai penghargaan bangsa kita. Kadang kan kalau diturunkan oleh satpam yang tidak punya etika, malah turunkan biasa. Sampaikan, beres. Makanya Paskibra harus komitmen. Bagaimana kita mengagungkan kemerdekaan ini. Ya, jadwalkan. Sorenya sesuaikan dengan jadwalnya. Memang di aturan itu pukul berapa? Paling 45 ya? Pukul 6 sore itu Pak. Ya, pukul di bawah itu karena kita masukkan anak-anak pulang jam 6 terlalu sore. Tapi kalau hujan harus diturunkan itu. Komitmen pada saat ketika jam 12 hujan, turunkan itu bendera itu. Jangan dihujankan. Gitu ya. Jangan sampai artinya bahwa kita harus komitmen. Visi misi. Dalam istilah nanti pas berarti tadi saya di ruangan kemarin itu tadi ya. Moto ya. Moto pas berarti saya kaget benernya. Kalau tidak siap mati sekalian terakhir. Itu kan begitu kalimat itu sebetulnya komitmen terhadap kebaikan kalimatnya Bapak. Cuma bahasanya bahasa begini. Ya, yang pertama. Ayo siap. Siap kita satu komunitas, satu jamaah, satu organisasi, satu komitmen dong. Paskibra itu pakaiannya rapi, atributnya dipakai kayak tadi yang dipakai tadi merah putih itu, yang saya sematkan itu boleh dipakai setiap hari. Boleh anggota Paskibra. Yang tadi disematkan ke Vanessa ya. Namanya Vanessa tadi. Hah?
savana. Itu bangga dulu merebutin. Ya, sebagai kebanggaan supaya kita diingatkan. Kayak bapak, Wena, perhatikan. Bapak itu kopiah ini kalau di komplek di mana-mana kalau lagi jalan motor sih pakai kopiah ini. Kalau pakai kopiah ini anakku, dah muah tuh orang teh ngalamun itu bener ya. Daerah tuh udah malu tuh. Makanya perangkat-perangkat untuk supaya kita terjaga dipakai yang bagus. Ya pakai kopiah. Kadang maaf ya, kalau pakai kopiah ada yang kalau mau ngobrol di RT, pakai kopiah aja. Bapak juga kopiah haji, ya memang nutupin botak sih bapak. Nah, betul. Tapi ketika pakai pakaian ini, anak-anakku, pakai ini tuh malu, apalagi kalau pakai sorban. Malu kita mau melakukan sesuatu, bener gak? Bener ya? Makanya paskibra pun atribut itu bisa menjadi salah satu untuk mengekang kita dalam kebaikan, untuk supaya kita semangat kebaikan. Ayo dong, ingin tahu bapak itu anak-anak paskibra itu disiplin. Pak Ron sepatunya keheran gitu ya. Kelihatan berbeda. Itu anak-anakku, itu yang pertama materinya. Yang kedua, jadi tadi apa? Surat As-Saff. As-Saff itu surat ke-61 ayat ke-4. Nah sekarang kita buka. Paripi, maaf jamnya. Saya dengar kelihatan. Berapa jam lagi? 15 menit lagi. Oke. Kurang lebih. Nah, ada satu ayat anak-anakku begini kalimatnya. Ini ayat ketika saya dulu belajar, begitu hebat Allah memberikan gambaran kepada kita semua. Kalimatnya begini. Suratnya surat kelima Al-Maidah. Karena bapak mah kalau ngaji itu dihafal suratnya. Al-Baqarah surat kedua, Fatihah 1, Fatihah 1, Al-Baqarah 2, 3 Ali Imran, 4 An-Nisa 5, Al-Maidah 6, Al-An'am 7, Al-A'raf 9, At-Taubah 10. Saya juga lupa. 11 Yusuf. Ya, dan seterusnya. Perhatikan ya kalimatnya. Surat kelima, 5 Al-Maidah ayat 54. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa yatillah biqaumin. Nah, kalimatnya begini. Nih kalimat. Kata Allah teh, wahai orang beriman, barang siapa yang banyak nanti keluar murtad di jalan Allah. Jadi banyak orang sekarang ini yang murtad, yang keluar dari jalan Allah. Banyak atau betul? Benar ya? Betul ya? Banyak orang itu sudah keluar dari aturan agama ini. Tapi Allah mengatakan begini, fasawfa ya'tillahi biqaum. Tapi aku akan datangkan satu generasi. Hei, satu generasi semua kaum, di mana ketika orang pada murtad kepada agama Allah, banyak orang yang maksiat kepada Allah, Allah tetap akan turunkan generasi-generasi itu. Siapa mereka generasi pilihan Allah itu? Ya harus kita nih. Ayo, nih di sini ada indikator, kriteria. Kalau kriteria itu anak-anakku, bahwa sifat-sifat itu ada pada diri kita. Contoh, seorang
Kalau kita perempuan menentukan jodoh, kan pakai kriterianya. 1, ganteng, ya gitu ya, contoh. 2, bunghar. 3, turunannya halus, nasabnya bagus, keturunannya. 5, usianya tidak terlalu jauh. 6, pendidikannya sarjana. 1, 2, 3, 4, 5 dikatakan. Itu kalau belajar logika, itu kalimatnya harus pakai dan. Ya, ganteng dan kaya dan apalagi pakai dan. Jadi kalau salah satu tidak terpenuhi, tidak sesuai kriteria, benar? Makanya jarok terus kekawin-kawin. Maka pilihan itu jangan sampai begitu, atau anak-anakku udah hese. Ya. Yang namanya jodoh itu Rasulullah sudah memberikan indikator. Tungkihal mar'ah, menikah seorang perempuan itu, ditikahi perempuan itu ada 4. 1, limaliha karena hartanya. 2, lijamaliha karena kecantikannya. 3, lisahli hasabiha, keturunannya. Yang 4, lidiniha karena agamanya. Tapi kalimat dalam hadis itu Rasul mengatakan, tuh kamu pilih agamanya, kamu dapat yang tadi. Percaya tuh? Tuh apa? Ya, dari orang kaya mah banget ke, jadi wajahnya jadi dimaafkan ya kalau laki-lakinya kaya we. Tapi yang jelas anak-anakku, yang namanya agama itu akan memberikan yang tadi. Ya wajarlah kalau standar wajah pada hese itu sudah memang diberikan Allah segitu. Yang pertama, generasi pilihan itu 1 di dalam Al-Quran itu yuhibbuhum wa yuhibbunna. Yang pertama, generasi pilihan yang Allah turunkan itu, Allah itu mencintai mereka. Jadi kalimatnya Allah mencintai. Makanya kalau seorang laki-laki kalau berdoa gini kepada Allah, ya Allah, berikanlah saya jodoh yang Engkau cintai dan aku pun mencintai. Jadi dulukan Allah. Ayo orang mata begitu. Penting orang bogoh kan? Allah harus mencintainya. Kalau Allah sudah mencintai seorang hamba Allah, ceritanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam itu gelar di dalam Al-Quran itu, gelar Nabi Ibrahim itu, aduh, pengen ngasih uang dalam Pak. Banyak duit saya teh. 1000-an ini, 10 ribuan nih. Ratusan ribu nih uangnya. 10.000 nantilah hutang nanti setelah saya ke mobil banyak. Gelarnya Nabi Rasulullah, gelarnya Nabi Ibrahim apa dalam Al-Quran? Angkat tangan. Ya, ulul azmi betul. Tapi ini terkait kecintaan. Ulul azmi betul. Ulul azmi itu betul. Apa? Nabi Ibrahim itu terkenal, bukan berarti Bapak nggak mau perol 10.000 ya, supaya cepat nih waktunya. Nabi Ibrahim itu gelarnya Khalilullah, kekasih Allah, kekasih Allah. Maka ujiannya Nabi Ibrahim luar biasa dan aku. Ulul azmi adalah orang yang paling sabar ya, dalam ujian. Ya, apa ujian terberat Nabi Ibrahim alaihissalam? Pertama, pada saat ketika beliau sudah tidak punya anak, lama sampai di usia 80 tahun belum punya anak. Ya. Nikahnya istri pertamanya Siti Khadijah Rasulullah. Apa-apa. Siapa? Nabi Ibrahim. Istri pertamanya adalah Siti Maimunah. Bukan.
Siti Sarah, lalu menikah Siti Hajar. Siti Sarah lahir dari Nabi Isa, Siti Hajar lahir dari Nabi Ismail alaihissalam. Udah lama punya anak, Nabi Ismail menginjak remaja disuruh disembelih coba. Kata Allah teh, Nabi Ibrahim kamu teh udah punya anak nih, itu sembelih. Memang kalau kan Nabi Ibrahim ngomongnya kepada Allah, jangankan kurban sapi, unta ya di rumah dengan kambing. Kalau saya punya anak pun saya akan kurbankan kepada Allah. Kan sebelum punya anak, pas punya anak diuji sama Allah untuk disembelih. Ya, Khalilullah, kekasih Allah. Jadi yang pertama bahwa generasi pilihan itu adalah Allah mencintai mereka, tapi kalimatnya yuhibbunahu, tapi mereka pun mencintai Allah. Kalau orang sudah cinta, anakku, coba ini kita ngomong manusia ya, ketika dua insan saling mencintai, walaupun kalian tidak boleh sebetulnya belum waktunya. Mencintai itu seperti seorang ibu mencintai anaknya, maka segala sesuatu yang diminta anak itu biasanya suka dikasih ya. Nah, pokoknya yang namanya saling mencinta itu pokoknya luar biasa terjadi kasih sayang luar biasa. Jadi yang pertama itu, generasi pertama harus kita cinta kepada Allah. Hadis Rasulullah mengatakan begini, ini anak-anakku perhatikan. Hadis Rasulullah, man ahabba lillah, barang siapa yang mencintai segala sesuatu karena Allah. Seorang suami mencintai istrinya karena Allah. Seorang suami istri mencintai anaknya karena Allah. Seorang anak mencintai ayah ibunya, gurunya karena Allah. Kata Rasulullah, faqad istakmalal iman, sungguh dia memiliki iman yang sempurna. Coba bayangkan anak-anakku, kalau kita mencintai karena Allah, berarti kan cintanya kita itu dikendalikan oleh aturan Allah, betul? Sedangkan di dalam hadis itu, wa abghadulillah, sekarang siapa yang benci karena Allah, wa mana'alillah, ketika kita memberi sesuatu karena Allah, menerima karena sesuatu karena Allah, semua karena Allah, kesempurnaan imannya seseorang kepada Allah SWT. Tapi benar-benar, jadi yang pertama itu generasi pilihannya harus mencintai Tuhannya, harus mencintai Allah. Tuh, kalau cinta sama Allah mah Allahu Akbar, hayalas sholat, hayalal falah. Datang dong kakinya, tangannya, gitu ya. Karena apa? Karena rasa cinta. Makanya di dalam surat Al-Baqarah, nih, sebuah ibadah itu akan menjadi mudah melaksanakan ibadah kita. Kan ibadah itu berat, anakku, tapi kata Allah kan mudah. Yang bagaimana yang mudah itu? Alladzina yadunnuna annahum mulaqrabin. Orang yang selalu rindu ingin ketemu dengan Allah. Hei, kalau kamu ingin ketemu seseorang, semangat ya. Akan datang artis A, gitu ya. Wah, semangat. Saya pernah di SMK Negeri 1 itu, Pak Alifi, pernah banyak mengundang artis. Ketika ada artis kan saya berdiri di atas dia, itu anak Allah, kayaknya istri gitu. Saya mah biasa aja ketemu artis. Bahkan artisnya juga kaget, si bapak Iman nggak mau foto aja gitu ya. Pernah ketemu dengan artis beberapa, biasa aja. Tapi ada orang itu yang karena merasa idola. Benar nggak kalau kita ibadah akan jadi mudah kalau kita rindu bertemu dengan Allah? Merasa mudah nggak? Mudah. Coba kamu tadi ketika maghrib, dari maghrib mana program kegiatan harus maghrib. Kalau tidak ada program, kalau rindu sama Allah, kamu cepat pasti menyiapkan perangkat-perangkatnya untuk melakukan ibadah sholat. Karena rindu itu munculnya rasa cinta.
Mantap ya. Makanya kalau perempuan itu jangan pernah menodai cinta yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perempuan-perempuan sekarang dan laki-laki itu menodai cintanya cinta Allah. Maksudnya begini, kamu teh ku Allah teh kasih siapkan nih. Si A nih yang perempuan cek Allah teh A, kamu nanti akan dapat si B jodohnya. Tapi kamu jangan ngobrol cinta. Si A nanti ngobrol cinta, jadi terjadi si B-nya. Ya, makanya kalimatnya jangan pernah menodai cinta yang Allah siapkan. Saya dulu nikah sama istri itu, anak-anakku perhatikan ya, saya nggak bohong. Saya ketemu dengan istri pada ketika saya paripi, ketemu istri yang pertama ini. Pada saat hari H-nya itu baru ketemu pertama, satu ditemukan oleh guru ngaji. Pertemuan dua pada saat saya silaturahim ke orang tuanya. Pertemuan tiga pada saat saya membawa undangan. Pertemuan empat setelah saya akad. Jadi pas malam pertama itu belum kenal sama istri itu, tapi tahu wajahnya. Maka saya juga harus suka ya wajahnya. Tapi asik anak-anakku setelah nikah itu pacarannya. Masya Allah. Karena dulu punya prinsip, bapak itu, karena bapak mau bawa molot, tahu nggak bapak itu SMA sudah mesantren ke SMA. Satu siswa di SMA Negeri 1 Ciamis yang suka khotib, Pak. Jadi khotib Jumat itu, siswa yang suka khotib itu saya. Dipercaya oleh guru agamanya karena saya di pondok pesantren. Makanya guru bahasa Inggris saya Pak Beni nih yang dimuliakan Allah, dia ngasih nilai raport ke saya itu 9. Saya tanya, padahal saya bahasa Inggris gak bisa. Sudah, Pak Beni, alhamdulillah ngasih nilai 9. Pak Beni deh, saya senang kalau kamu ceramah tuh. Ya kalau saya ceramah itu perhatiin kan Pak Beni guru bahasa Inggris. Pada saat kemarin Roni Akbar, saya datang ke SMA Negeri 1, pas kebetulan beliau udah pensiun datang. Saya memeluk beliau. Karena masih ingat memberikan nilai 9, sedangkan saya bahasa Inggrisnya nggak semahir orang yang mendapatkan nilai 9. Dulu mah kan 9, kalau sekarang 90, 95 ya. Dulu mah kan 9, mas 10 nilai terus. Oke, anakku, itu yang pertama. Ini masih banyak kriterianya, nanti dibaca aja. Sudah habis Pak? Sudah waktunya ya. Nah, ngabar-ngabar nih. Yang kedua, jadi pertama harus cinta. Kalau cinta harus ada rindu dalam ibadah. Jadi generasi pilihan itu, kecintaan kepada Allah itu harus stop. Makanya ibadahnya harus hebat. Paskibra itu, tuh lihat Pak pembinanya Paskibra, Pak Arifi sekarang. Saya tadi pas melihat mata saya kan kurang, kalau jauh kurang ini Pak. Saya kira ada ustadz baru, saya makanya kenapa udah di depan mau jadi imam. Ternyata Pak Arifi gitu sih. Bagus tuh ya. Kualitas ibadahnya hebat karena rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua aja kriterianya. Kedua, adillah. Jadi generasi yang kedua, dia memiliki sifat kasih sayang, adillah. Nah, ciri seorang muslim, seorang hamba Allah, seseorang yang menjadi generasi pilihan negara kita itu punya rasa kasih sayang, empatinya hebat, pedulinya sesamanya hebat, rasa pingin menolong orang itu tinggi. Kadang kita punya menolong teh pilihan ya, pilih. Ayo lain CS mah jadi tolong, gitu ya. Jangan anak-anakku. Makanya seorang muslim, seorang muslimah, kalimatnya dia harus memiliki sifat dermawan, kasih sayangnya hebat. Di organisasi pun harus begitu. Sudah mah ibadahnya hebat, sosialnya hebat. Wah, mantepnya.
senyumnya kan beda ya. Orang kamu punya teman sering mengucapkan salam, senyumnya bagus, tulus, enak gak liatnya? Enak, bener ya? Makanya orang-orang yang memiliki sifat itu sebetulnya mantap. Makanya berusahalah memberikan pelayanan yang terbaik kepada siapapun. Nih kalimatnya, berikan pelayanan yang terbaik kepada siapapun. Cuma kalau perempuan mah ada batasan dalam Islam, ulah cunihin teuing kan anakku. Perempuan mah mun laki, eta mah rayu itu enggak boleh. Senyumnya harus biasa aja kalau ke perempuan baru. Kalau ke laki-laki mah tetap kapok. Kecuali kepada suaminya nanti kalau kamu sudah menikah. Baik anak-anakku, mungkin itu saja yang bisa disampaikan hari ini. Prinsipnya surat As-Saffat 61 ayat 4, surat Al-Maidah surat kelima ayat 54. Dua ayat ini kamu buka. Nanti lagi santai di handphone ya. Lalu ada terjemahnya. Disitulah generasi-generasi pilihan Allah yang demikian bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Ayo kesini nih jamaahnya bisa disud. Ya mudah-mudahan ini. Terima kasih anak-anak. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.